Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 2 Mei 2022, pekan ketiga Paskah. Hari ini adalah peringatan Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8 sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Peringatan Santo Athanasius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan juga kedua bacaan liturgi hari ini menyampaikan kepada kita dua poin penting sebagai permenungan bagi kita. Dua poin penting ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan beriman kita sehari-hari. Poin yang pertama adalah adanya provokator yang memprovokasi hidup beriman umat. Dan yang kedua, realita, kenyataan bahwa orang mencari Tuhan hanya karena mereka membutuhkan Tuhan, atau pada saat-saat tertentu saja ketika mereka punya mereka punya keinginan tertentu. Saudari dan saudara yang terkasih, Santo Athanasius yang kita peringati hari ini adalah seorang uskup yang sesungguhnya hidup pada masa yang sudah mulai tenang, di mana gereja tidak lagi mengalami penderitaan dan penganiayaan. Namun, ternyata Santo Athanasius sebagai uskup, dia berhadapan dengan gejolak yang ada dalam internal gereja nih. Ada seorang imamnya yang bernama Arius, seorang imam yang tidak percaya kepada kealahan Yesus. Dan Imam Arius inilah yang memprovokasi umat untuk tidak percaya kepada kealahan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian juga yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Stefanus yang terkenal itu akhirnya disesah, akhirnya dihadapkan pada mahkamah agama, dan itu terjadi karena aksi provokasi yang dilakukan beberapa orang yang disebut dengan provokator, yang membuat cerita bohong, hoax, seakan Stefanus mewartakan sesuatu yang menghancurkan kehidupan iman, terutama warisan Taurat Musa. Padahal Stefanus tidak melakukan itu. Tapi itulah, ada beberapa orang yang menjadi provokator, memprovokasi orang lain, memprovokasi imam-imam kaum tua-tua Yahudi, sehingga Stefanus dihadapkan pada mahkamah agama. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan menggereja, kalau tidak ada orang lain di luar gereja, katakanlah tidak ada orang yang mungkin bukan anggota gereja yang membuat persoalan dengan kehidupan umat dalam gereja, ada saja secara internal
orang-orang beriman itu sendiri, orang-orang yang percaya itu sendiri, yang membuat kacau, yang memprovokasi umat, sehingga terjadilah kehebohan, terjadilah kekacauan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan beriman. Mungkin saja saya dan Anda adalah korban dari para provokator yang memprovokasi kehidupan beriman kita. Tapi bisa jadi juga saya dan Anda masuk dalam kelompok provokator dalam kehidupan beriman, kehidupan gereja yang mempengaruhi umat yang lain untuk mungkin saja tidak aktif di gereja, mungkin saja untuk memboikot aktivitas tertentu dalam kehidupan gereja, entah dalam lingkungan ataupun dalam wilayah, bahkan dalam paroki. Bisa saja. Syukur kalau seandainya kita bukan juga menjadi korban provokasi dari orang-orang yang disebut dengan provokator. Syukur juga kalau seandainya kita tidak menjadi provokator bagi orang lain dalam kehidupan beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, kita berdoa supaya jangan ada provokator yang memprovokasi kehidupan beriman, kehidupan beragama di tanah air kita, dan kehidupan beriman di internal gereja. Dan poin yang kedua yang disampaikan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini adalah teguran keras Yesus kepada sekelompok orang yang mencari Dia setelah mereka makan kenyang. Yesus berkata kepada mereka dengan terus terang dan tegas, "Kamu mencari Aku karena kamu sudah makan kenyang." Kita bisa pahami kalau kita mengerti bahwa perikop Injil hari ini merupakan kelanjutan perikop sebelumnya di mana Yesus memberi makan kepada orang banyak. Dan orang yang menikmati, yang merasakan kenyangnya makan roti yang diperganda oleh Yesus itu, mereka itulah yang mencari Yesus. Artinya mereka mencari Yesus karena ada maunya dan Yesus tahu itu. Mereka mencari Yesus supaya mereka jangan lagi bekerja, makan yang disiapkan oleh Yesus. Artinya mereka mencari Yesus tidak karena mereka percaya pada Yesus, pada tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus, tapi karena mereka sudah makan kenyang. Artinya ada udang di balik batu mencari Yesus karena ada maunya. Saudari dan saudara terkasih, kita adalah orang percaya, kita adalah orang beriman. Mungkinkah semangat orang-orang yang diceritakan dalam kitab suci atau dalam bacaan Injil hari ini juga menjadi semangat kita, di mana kita mau mencari Tuhan kalau ada maunya. Kalau kita sedang sakit, kalau anak kita sedang melaksanakan ujian, atau karena kita membutuhkan apa, ini dan itu segala macam, baru kita cari Tuhan. Tapi kalau kita pada saat-saat senang, sukacita, kita lupa Tuhan. Kita baru cari Tuhan kalau kita ada maunya. Jangan. Tuhan itu mesti ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita memang meyakini tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu poin yang paling penting. Tuhan memberkati.